Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini saya Ganjar Pamungkas dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Berguru Bisnis. Kali ini bersama PT Singa Mas Indonesia. Dan pada malam hari ini juga kami akan berbagi informasi kepada Anda pemirsa Berguru Bisnis bersama PT Singa Mas Indonesia. Dan kali ini juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pria-pria tampan pada malam hari ini ya. Ada Bapak Santo Kadarusman, beliau merupakan PR Marketing Event Manager PT Singa Mas Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Carun Pokpan. Selamat malam. Selamat Bapak. malam Mas Ganjar. Sehat, Selamat Pak. malam buat pemirsa semua di Bandung dan sekitar ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah hadir ke studio PJTV berbagi informasi. Dan sebelahnya juga ada Bapak Hamam Wahyu Triwibowo. Beliau merupakan Kepala Departemen Customer Service dan Technical Service PT Singa Mas Indonesia yang merupakan anak perusahaan Carun Pokpan. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dia berbicara mengenai PT Singa Mas Indonesia. Kita berbicara PT Singa Mas Indonesia. Bisa diceritakan mungkin ya, kapan diluncurkan dan perjalanannya serta termasuk juga prestasi apa saja sebetulnya Pak yang diraih oleh PT Singa Mas Indonesia begitu? Singa Mas Indonesia itu adalah anak perusahaan Carun Pokpan. Dan kita ada di Jakarta, kantor pusatnya. Kemudian kita juga memiliki ada beberapa pabrik. Selain ada di Pandaan di Surabaya, juga ada di Cidahu, Sukabumi, juga ada di Cikande. Dan kebetulan produk-produk ini ada selain Fiesta White Tea, ada Fiesta Black Tea, ada Frozen, Mineral Water, kita juga ada Tesser, dan juga ada Frutamax. Banyak produk-produknya ya. Apalagi kalau dari CSR-nya, CSR itu mulai dari ujung kita sudah kerjasama dengan Gubernur Jawa Timur, kemudian dengan RI2 kita ada di Makassar, dengan Jawa Tengah juga dengan Pak sama kebetulan namanya Pak Ganjar juga Gubernurnya, di Jawa Barat juga sudah beberapa kali, dan kita malah terakhir mensupport di KONI Jabar yang ada PON kemarin. PON 19 2016 kemarin. Berbicara mengenai PT Singa Mas, tadi saya sempat sampaikan bahwa memang ini merupakan anak perusahaan dari Carun Pokpan ya. Pak Hamam, bisa jelaskan mungkin anak perusahaan dari Carun Pokpan ini adalah PT Singa Mas Indonesia? Oh gini, PT Carun Pokpan itu sendiri masuk di Indonesia mulai tahun 1972. Jadi awalnya masuk di Indonesia, Carun Pokpan itu bergerak di bidang pakan ternak awalnya. Kemudian di pembibitan ayam, setelah itu ada masuk ke nugget seperti Fiesta itu. Nah, kemudian ada di alat-alat peternakan. Jadi Carun Pokpan bergerak di bidang peternakan mulai dari ujung Sumatera sampai di Irian sudah ada semua. Ini kan perusahaannya berkembang pesat ya, hingga ke produk-produknya juga cukup luar biasa. Saya tak kenal dengan Fiesta begitu ya. Semua orang pasti mengetahui di produk makanan sampai minuman. Sebetulnya ada strategi khususnya nih untuk mengembangkan sebuah perusahaan sehingga besar dan meluas dari Sabang sampai Merauke gitu. Kalau yang pastinya Fiesta itu sudah lama ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan Ganjar dan siapapun di Jawa Barat ke supermarket sudah asing ya. Jadi kita mengambil produk utamanya dengan menamakannya Fiesta. Itulah sebetulnya ada Fiesta White Tea, ada Fiesta Black Tea-nya. Seperti itu. Itu ya, ada dua begitu. Ini kan ada rahasia juga nih sukses dalam menjalin sebuah kerjasama tim gitu yang selama ini dijalin hingga lama sekali dari tahun didirikan juga di tahun 2014 begitu ya. Mungkin kurang lebih 3 tahun begitu ya. Seperti apa kira-kira tips? Sebetulnya kalau untuk rahasia tidak berceritakan, tapi karena Kang Ganjar sudah menanyakan ya. Jadi ya jadi pada prinsipnya kita terus meneruskan melakukan produk baru yang sesuai dengan harapannya masyarakat. Kita juga ada beberapa mengikuti pameran beverage di dalam dan luar negeri, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Kang Ganjar itu adalah teamworknya. Jadi teamwork kita walaupun di Singa Mas Indonesia ini baru 2 tahun, tapi induknya yang sudah lama, kita ada kerjasama satu dengan lainnya sehingga akhirnya menjadi ada namanya di Indonesia. Baik, itu jadi memang berkembang pesat begitu. Ada rencana ke depan mungkin yang bisa dibocorkan sama bisa Berguru Bisnis? Yang pasti itu banyak sekali, salah satu diantaranya contohnya adalah membuat varian yang baru. Contoh Fiesta White Tea kan sudah ada rasa leci, ada rasa peach, ada rasa jasmine. Itu paling suka banget rasa jasmine. Ya, dan tidak terlepas kemungkinan kita juga membuat lagi varian rasa yang lainnya. Contoh misalnya ada riset mengatakan kalau di Jawa Timur banyak yang suka apel, tidak terlepas kemudian kita juga ada rasanya rasa apel dan seperti itu. Nah, kemudian kita juga memperpendek jalur distribusi dari mulai dari pabrik sampai dengan konsumen, dan tidak kalah pentingnya kita juga dengan memberikan efektif komunikasi melalui seperti website juga seperti
ada emailnya dan juga seperti WhatsApp dan Instagram. Betul. Dan ini juga tentunya semakin memberikan pilihan rasa untuk seluruh penikmatnya dari berbagai daerah. Tadi juga seperti disampaikan, ketika di Jawa Timur memang disuguhkan dengan rasa apel karena mungkin ada ada kekhasannya di sana. Untuk di Jawa Barat sendiri mungkin udah khusus atau seperti apa? Ada kemungkinan suatu saat seperti lagi dipakai riset ya. Tapi tidak kalah pentingnya juga adalah dalam satu hal ini kita juga menginformasikan bahwa frozen mineral water ini sudah ekspor ke Papua New Guinea. Kenapa tujuannya ke Papua New Guinea? Kebetulan ada rekanan di sana dan juga berharap untuk ada mineral water seperti itu di Papua New Guinea-nya. Dan berkembang juga di sana pastinya. Ya. Untuk Pak Hamau, apa strategi komunikasi yang diusung dalam membangun sebuah perusahaan ini begitu ya? Ini kan juga termasuk yang besar di Indonesia hingga saat ini. Betul. Jadi ini khususnya yang di bidang peternakan ya. Di bidang peternakan Caron Pokpan itu bisa besar karena kita punya tim pendukung untuk penjualan produk-produk kita, terutama di pakan ternak, di pembibitan. Itu kita punya tim yang namanya kita sebutkan bahwa tim customer care dan technical service. Kita yang membantu para peternak itu untuk menghasilkan hasil dari peternakan itu menjadi lebih optimal. Karena apa? Dari tahun ke tahun teknologi itu semakin berkembang. Betul. Termasuk istilahnya kalau di peternakan namanya rekayasa genetika. Jadi genetik dirubah-rubah terus. Kalau dulu ayam 30 hari ini ayam broiler, ayam potong, paling baru 1 kilo, 1,2. Sekarang itu 30 hari ayam itu bisa 16, 17. Jadi 1 kilo 6 on, jadi lonjakannya luar biasa. Betul. Nah, kalau tidak didukung dengan teknis, teknologi, cara pemeliharaan, manajemen yang bagus, peternak-peternak khususnya tidak akan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Betul. Nah, itu yang kita dengan berkembangnya teknologi begitu pesat sekarang ini Betul. Nah, kalau PT SMI sendiri, apakah akan mengeluarkan produk baru dan apa produk barunya begitu? Kita komitmen bahwa setiap tahun itu kurang lebih 5-10 produk baru yang seperti kita lihat. Kalau sekarang ini ada Fiesta White Tea, ada Fiesta Black Tea, kemudian kita juga ada Frozen Mineral Water, dan kita juga ada Teser, dan juga ada Frutamax. Frutamax pun ada 2. Frutamax ini satu yang biasa, satu lagi yang jelly. Jelly ini setengah untuk semacam kayak snack, satu lagi semacam untuk seperti minuman, dan ada 2 rasa. Rasanya itu ada rasa orange dan juga ada rasa strawberry. Produk unggulannya mungkin yang dihadirkan kepada pemirsa atau juga masyarakat. Alhamdulillah semua produk ada di unggulannya di masing-masing. Jadi kalau Fiesta White Tea ini pertama di Indonesia, karena kalau berbicara soal teh, dari kuncupnya, dari teh yang masih kuncup, itulah kita cikal bakalnya. Dan Fiesta White Tea ini ada beberapa manfaatnya seperti menurunkan kolesterol, menjaga supaya tidak cepat tua, termasuk yang kanker dan seperti itu. Dan itu ternyata rahasia orang-orang yang muda-muda seperti Bapak ya? Kelihatan. Dan asal diminum secara rutin, Kang Ganjar. Syaratnya diminum secara rutin. Jadi itu supaya tidak kanker, tidak kolesterol seperti itu. Dan jadi tidak hanya dikonsumsi nikmat saya, tapi mengandung khasiat yang lebih tinggi ya? Asal diminum secara rutin. Nah, itu juga dianjurkan pada pemirsa tentunya ya? Setelah itu kita baru punya unggulannya yang Fiesta Black Tea, kemudian ada juga yang Frozen, Frutamax seperti itu. Baik, luar biasa. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut, pemirsa PJTV jangan kemana-mana karena nanti juga kami akan membuka line telepon untuk pemirsa PJTV yang berhasil menghubungi kami berinteraksi dengan Pak Hamam juga Pak Santo, tentunya akan berhasil membawa pulang 1 karton Black Tea ya. Kita akan berikan ke pemirsa yang berhasil menghubungi kami di line telepon di 088809422349. Namun kita akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Berguru Bisnis bersama PT Singamas Indonesia.
Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami dalam program Berguru Bisnis. Kali ini bersama PT Singamas Indonesia dan juga bersama Fiesta Black Tea. Masih bersama Pak Hamam dan juga Pak Santo, kita juga banyak berdiskusi mengenai keunggulan dari PT Singamas Indonesia, dan tadi juga sempat disinggung bahwa PT Singamas Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari Jarum Pokpan, begitu ya. Saya ke Pak Hamam lagi. Ini kan beberapa waktu lalu ini Jarum Pokpan Indonesia ini meluncurkan program yang disebut dengan bedah kandang. Program apakah itu Pak Hamam? Jadi begini, Jarum Pokpan punya program CSR atau kita sebut LKP, Lembaga Karya Pokpan. Jadi kita memberi bantuan secara gratis kepada peternak-peternak yang masih sifatnya konvensional, jadi peternak yang masih tradisional, supaya secara teknologi tidak ketinggalan seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Kita ini canggih teknologinya ya? Sebenarnya tidak canggih. Jadi intinya kita bedah kandang jangan punya bayangan seperti bedah rumah, bukan, berbeda. Jadi kandangnya masih tetap sama. Nanti akan kita verifikasi, kita pilih kandang itu secara konstruksi masih bisa kita manfaatkan. Nah, yang kita bedah itu fungsinya dari kandang itu. Akan kita beli peralatan, baik itu misalkan kipas, kemudian untuk pemanas untuk ayam yang kecil, kemudian tirai. Kita akan support semua itu secara gratis, secara cuma-cuma dari Jarum Pokpan. Programnya banyak sekali. Gratis loh. Betul. Kali-kali daerah Bandung dan sekitarnya juga sudah dilakukan. Kita sudah melakukan mulai Juni 2016 kemarin. Jadi memang awalnya di lingkungan wilayah Bogor, Bandung. Nah, setelah kita rasa manfaatnya cukup bagus ini di lapangan, sepertinya nanti dari manajemen mungkin 2017 kita akan sebarkan ke daerah lain. Baik, semakin berkembang. Untuk PT SMI sendiri di Indonesia menguasai produk penjualan di daerah mana saja nih Pak Santo? Sejujurnya dari Sabang sampai dengan Merauke, tapi lebih fokusnya di Jawa dan Bali. Dan kita juga terbagi dua untuk penjualannya. Fiesta White Tea itu lebih ke modern channelnya 70%, untuk yang ke tradisional 30%. Sementara kebalikannya untuk Fiesta Black Tea, Teser sama Frozen dan Frutamax itu 70%-nya ke tradisional dan di modern channelnya 30%. Segmentasinya sendiri mungkin kalau boleh tahu sebetulnya bidikannya untuk segmentasi mana? Sejujurnya itu kalau untuk yang Fiesta White Tea untuk menengah ke atas. Tapi sejak 1 tahun yang lalu kita punya juga menengah yang ke bawah. Jadi ada di papan atas, di tengah juga, di bawah juga ada kita. Dan pemirsa atau juga para konsumen dari Sabang sampai Merauke ini bebas memilih sesuai dengan seleranya sendiri ya, karena berbagai produk atau varian rasanya juga sudah banyak begitu ya dengan ini. Nah, ini kan berbicara mengenai Fiesta Black Tea gitu ya. Kenapa Black Tea? Ini kan bisa diklaim menjadi satu-satunya di Indonesia. Jarang nyaris orang mengambil ibaratnya black tea gitu. Ada apa sebetulnya dari kandungan black tea sendiri, Pak? Jadi memang kalau black itu kan menawan. Betul. Black itu keren. Black itu masuk nikmat. Masuk kemana-mana. Black itu Fiesta Black Tea dan Fiesta Black Tea itu enak rasanya. Jadi untuk menggempur ke pasar luas itu, makanya kita membuat kemasannya juga agak berbeda. Betul. Jadi dibikin se-eksklusif mungkin, dan ini memang warnanya juga agak hitam-hitaman, tapi rasanya persis seperti rasanya orang-orang Indonesia. Jadi cocok sekali. Betul. Ini dan hitam tadi yang dipilih memang ada rasa jasmine, minuman teh hitam tapi rasanya tetap melati ya. Nanti saya coba akan coba ya Pak. Nah, kalau untuk PT Jarum Pokpan sendiri berdiri kapan Pak Hamam? Berdiri tadi semenjak tahun 1972 masuk ke Indonesia. Jadi berkembang ya tadi itu mulai awalnya di bidang pakan ternak, kemudian pembibitan ayam atau DOC, kita jual anak ayam itu. Semakin berkembang lagi, kemudian peralatan dari peralatan kandang, kemudian berkembang lagi untuk sampai ke food yang seperti Fiesta jadi Singamas Indonesia masih anak bawang. Betul, tapi sudah luar biasa dikenali berkat Pak Santo juga. Nah, ini berbicara juga mengenai tantangan untuk membangun sebuah merek Fiesta. Sementara kan memang Fiesta ini identik juga dengan
makanan ringan dan sebagainya, dan sekarang ini hadir juga dengan minuman untuk Fiesta Black Tea atau juga Fiesta White Tea dan sebagainya. Ini ada tantangan sendiri. Di awal tahun pertama memang agak sedikit sulit gampang gitu kan. Kita harus mengedukasi masyarakat bahwa Fiesta White Tea ini yang pertama di Indonesia. Betul. Dan kemudian juga dari bahan bakunya dari pucuk white tea sekali. Kemudian kita juga ada beberapa bahan baku yang ekspor dari Jerman, dan kita edukasi bahwa manfaatnya banyak sekali. Sejak diinformasikan ke masyarakat luas bahwa manfaatnya Fiesta White Tea ini lumayan banyak, baru mereka menyadari. Itu sebabnya kenapa Fiesta White Tea ini kita klaimnya pertama di Indonesia. Betul. Dan harganya agak cukup mahal. Dan ini juga bisa dipastikan memang yang premium kualitas ya, betul di Indonesia sendiri. Nah, kalau untuk segmentasi tadi sudah, kompetitornya sendiri, ini kan teh di Indonesia, teh kemasannya menjamur begitu. Keunggulannya Fiesta Black Tea atau juga Fiesta White Tea sebetulnya dari segi apanya sih? Sehingga masyarakat juga bisa mengenal, padahal baru tahun 2015 loh, ini bisa dikatakan luar biasa Pak. Katakanlah Kang Ganjar keluar dari PJTV udah banyak sekali ya, di pinggir-pinggir jalan bertanya banyak sekali merek-merek yang lain. Turun ke bawah saja sudah banyak. Gitu ya. Jadi kami ini Masyarakat Indonesia merasa kompetitor itu memang cukup berat, namun dengan pengalaman dari Fiesta yang sudah berdiri di Indonesia selama 10 tahun dari food, sekarang berambah ke ini bisa dibilang terobosan baru dari makanan kan ya. Oleh sebab itulah kita menggunakan nama Fiesta, jadi alhamdulillah masyarakat pun menerima hal tersebut. Baik, dan secara berkesinambungan memang memberikan inovasi dari mulai white tea, black tea, itu kan juga butuh riset dan juga reservasi cukup panjang tentunya pada saat itu. Apa yang ada di benak rekan-rekan sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru? Kita akan angkat telepon dulu begitu ya, Mas Toto Fahma yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Halo, sudah terdengar Ibu? Halo, dengan Ibu siapa dan di mana? Halo. Halo, selamat malam. Iya, halo. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dengan Ina di Cijerah. Ibu Ina di Cijerah. Iya. Silakan Ibu Ina, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ini saya kan suka juga termasuk penyuka teh gitu ya, teh manis, tapi saya di keluarga itu ada saya riwayat diabetes. Nah, untuk Fiesta Black Tea ini aman nggak sih gitu kalau dikonsumsi untuk penderita diabetes? Oke, itu saja Bu Ira. Iya. Oke Bu Ira, jangan dulu ditutup telepon ya, karena tim kami juga akan mendata terlebih dahulu. Dan selamat kepada Bu Ira berhasil membawa satu karton Fiesta Black Tea. Oh iya. Terima kasih. Diambil di studio PJTV ya Bu Ira. Iya, terima kasih Bu Ira di Cijerah. Nah, ini juga mewakili keresahan masyarakat Indonesia tentunya. Biasanya memang yang sudah terkena penyakit diabetes dan sebagainya memang cenderung dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi yang manis-manis gitu. Seperti apa kira-kira Pak? Fiesta White Tea ini memang bukan obat herbal, bukan obat untuk diabetes, tapi kita klaim dan kita punya riset juga mengurangi seperti kadar gula seperti jadi aman dikonsumsi ya? Asal diminum secara rutin. Oke, itu tadi Bu Ira sudah disampaikan begitu ya, dikonsumsinya aman. Mungkin juga boleh konsultasi terlebih dahulu ya, atau mungkin juga Anda pemirsa PJTV yang juga masih penasaran bisa menghubungi kami kembali untuk bertanya bersama Pak Hamam dan juga Pak Santo di sini. Berbicara juga mengenai bedah kandang tadi, kita sambung lagi ke bedah kandang. Sebetulnya berapa bedah kandang yang sudah tercapai? Begitu mungkin bisa diulas lagi. Jadi begini, semenjak diluncurkan bulan Juni tahun 2016 kemarin, kita ada logonya itu 100 kandang kan, ada 100 kandang di situ. Nah, sampai saat ini, sampai akhir tahun 2016 kemarin, kita yang sudah betul-betul kita kirim semua alat sampai kita bedah itu sekitar 74 kandang. 74 kandang. Dan sisanya kurang 26 kandang itu akan kita lakukan pembedahan di tahun ini. Nah, setelah ini selesai, bukan selesai di situ, kita akan punya target lagi 100 kandang di area Jawa Barat. Baik, luar. Belum nanti di Jawa Timur ada juga, di Jawa Tengah ada juga, di Medan, di Lampung, Palembang. Jadi semua minimal itu Jawa, Sumatera dulu. Oke, sasaran utamanya sebetulnya dengan program tersebut apa sih Pak? Jadi sasaran utamanya kita peduli kepada peternak-peternak kecil yang populasi ayamnya masih di bawah 10.000, biasanya ada yang 2.500 saja, yang 5.000. Nah,
kadang-kadang secara manajemen, secara teknis pemeliharaan, peternak-peternak ini masih perlu diedukasi. Akhirnya juga tercetus untuk kandang di situ dari berbagai daerah di Indonesia. Betul. Baik, kita angkat kembali telepon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, selamat malam, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Ujang di Cianjur. Bapak Ujang di Cianjur. Pak Ujang, silakan, ingin menanyakan apa? Ini Pak, saya kan seorang pedagang eceran Pak ini Pak. Kebetulan ini Laris, Pak, kan Fiesta baru Black ya, Pak, nya, ya? Pak. Iya, betul. Ada berapa macam itu Pak, dan harganya bisa terjangkau atau berapa itu Pak? Baik, Pak Ujang di Cianjur itu saja. Baik, Pak Ujang, jangan dulu ditutup teleponnya ya. Pak Ujang juga berkesempatan membawa pulang 1 karton Fiesta Black Tea, diambil di studi PJTV. Pak Ujang di Cianjur, tadi sempat kita jelaskan, mungkin baru simak begitu ya. Ini salah satu pedagang eceran yang juga tentunya berkontribusi tentunya untuk perkembangan dari Fiesta Black Tea atau juga White Tea. Ada varian apa saja mungkin disampaikan lagi, Pak? Kalau untuk Fiesta White Tea-nya ada rasa leci, ada rasa jasmine, dan juga ada rasa peach. Kalau untuk yang Black Tea-nya hanya ada satu macam, jasmine. Tapi kita juga buat Pak Ujang di Cianjur ada mineral water frozen. Kita ada yang galon, tapi itu hanya di Jabodetabek. Sementara untuk yang botolnya 600 ml dan 1.500 sudah beredar di seluruh Indonesia. Juga kita ada Frutamak dan tester yang ukuran seperti gelas. Nah, kalau Pak Ujang berniat untuk membeli dan menjual kembali, itu semua informasi untuk salesman-nya, untuk distributornya bisa dilihat di www.singamasindonesia.co.id. Boleh saya ulangi? Boleh, silakan. www.singamasindonesia.co.id. Jadi nanti Pak Ujang dari Cianjur bisa menghubungi ke sana melihat. Baik ya, untuk informasi lebih lanjut kita juga akan lanjutkan lagi, namun nampaknya kita harus jeda dulu. Saja berikut kami akan segera kembali. Untuk itu pemirsa PJTV jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali saja berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Berguru Bisnis bersama PT Singamas Indonesia dan juga Fiesta Black Tea. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami dalam program Berguru Bisnis bersama PT Singamas Indonesia dan juga Fiesta Black Tea. Masih bersama Pak Hamam dan juga Pak Santo, yang nampaknya juga saya harus berguru banyak begitu kepada beliau-beliau yang juga sudah sukses membrand sebuah produk yang dikenal, bahkan mungkin ini bisa dikatakan singkat ya, dari tahun 2014, 15, 16, tapi Fiesta Black Tea atau juga White Tea ini juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas begitu ya, utamanya juga di Kota Bandung dan Jawa Barat. Kita ada telepon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya. Halo. Baik, halo, selamat malam, dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Ini sama Novita. Ibu Novita, di mana Ibu Novita? Novita, Mas. Halo? Iya, aku di Kopo. Di Kopo. Silakan Ibu Novita, ada yang ingin disampaikan? Ini aku mau nanya, Black Tea sama White Tea kan namanya? Betul. Itu nanti mau meluncur yang produk baru lagi nggak? Oke. Ibu penikmat Black Tea atau White Tea sebetulnya? Dua-duanya. Oke, dua-duanya ya. Itu saja Bu Novita. Bu, kalau misalnya mau, bisa ada varian baru nggak, misalnya kayak yogurt atau apa gitu. oke, masukkan ya rasanya ya. Seperti apa teh? Rasanya tapi yogurt. Tadi kita coba ya. Itu saja mungkin pertanyaannya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Di Kopo itu mungkin, nah ini juga salah satu contoh konsumen yang nampaknya juga cukup menikmati Fiesta baik Black Tea atau juga White Tea begitu ya, tapi juga ingin ada terobosan baru lagi nih Pak Santo, mungkin bisa dibocorkan lagi ke pemirsa PJTV di tahun 2017 ini ada gebrakan apa lagi nih? Sebetulnya rencana ke arah sana ada Ibu Novita, cuman kan masih ada sedikit rahasia, jadi ada beberapa yang bisa diutarakan, beberapa tunggu yang saja tidak. Ya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Betul, nanti ada gebrakan baru lagi. Seperti Fiesta Black Tea juga mungkin orang tidak pernah terpikir bahwa Black
safety begitu ya. Biasanya kalau yang hitam-hitam itu gimana gitu ya, tapi sekarang diluncurkan juga mengenai Fiesta. Nah, saya sekarang ke Pak Hamam lagi. Ada harapan ke depannya begitu ya untuk program-program yang juga telah diluncurkan. Ini kan juga ada keterkaitan kalau bicara mengenai ternak, otomatis juga ada keterkaitan dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat kalau untuk di wilayah Jawa Barat sendiri. Nampaknya programnya juga sejalan begitu dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Ya, kita sinergis dengan pejabat terutama yang dari Dinas Peternakan yang di wilayah Jawa Barat. Apa yang kita lakukan ini akan kita sampaikan, jadi supaya kita sinkron ini antara kegiatan yang didukung oleh Dinas Peternakan dan PT Caron Pokpan. Jadi besok kebetulan kita akan mengadakan laporan bersama Dinas Peternakan Provinsi di Hotel Horizon. Jam 9:30 pagi ya, bersama Pak Dodi Kepala Dinas ya. Kemudian harapannya apa ya? Harapannya semoga program dari PT Caron Pokpan ini bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya peternak-peternak yang masih konvensional, yang masih peternak-peternak rakyat bisa dikatakan seperti itu, untuk lebih meningkatkan performanya, meningkatkan hasilnya, sehingga diharapkan kesejahteraan peternak itu akan meningkat. Kedepannya Pokpan akan bisa berkembang bersama, membangun peternakan Indonesia ini bersama peternak rakyat Indonesia. Dan ini pasti sejalan dengan program pemerintah. Kita turut mendukung juga, karena di Jawa Barat juga yang saya tahu ternaknya unggulan begitu, Pak. Nanti disampaikan kepada kepala dinas begitu. Sebagai perusahaan nasional juga di bawah PT Caron Pokpan begitu ya, PT Singamas Indonesia juga tentunya punya strategi, karena dalam menghadapi gencarnya brand-brand nasional dan sebagainya, otomatis juga harus tetap sejajar, namun tidak hanya sejajar, tapi lebih dari mereka begitu. Ada strategi khusus? Ada dua. Untuk pertamanya, brand image-nya tidak berbeda jauh dengan perusahaan yang lainnya. Kita juga ada di TV, seperti hari ini talk show di PJTV dengan Kang Ganjar. Kita juga ada iklannya di radio, ada di majalah, ada di beberapa media cetak lainnya. Tidak terlepas juga, kita sekarang ini kan yang paling cepat tersebar luas adalah bermain Instagram, ada Twitter, juga ada WhatsApp-nya, juga ada Facebook-nya. Nah, kalau untuk yang brand personality-nya, kita lebih banyak mengedukasi, termasuk meningkatkan dari sumber daya manusianya dari anak perusahaan Caron Pokpan ini, Singamas Indonesia. Punya tanggung jawab tersendiri ya di bawah PT Caron Pokpan Indonesia, karena yang sudah lama, perusahaan yang sudah lama berdiri berkembang harus dipertahankan lebih kuat lagi. Ada penelpon lagi yang sudah kembali bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, selamat malam. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Sama Opi di Banjaran. Di Banjaran. Mangga silakan Ibu dengan pertanyaannya. Mau tanya ke Bapak Hamam ya? Iya, betul. Itu kalau untuk pendaftarannya di Bandung dari daerah mana itu? Oke, Ibu, aktivitas hari-harinya boleh tahu? Saya belum tahu. Oke, mungkin nanti usaha ternak ya, ternakan ya. Baik, itu saja Ibu Opi di Banjaran. Baik, terima kasih. Di Banjaran, Kabupaten Bandung begitu ya. Nah, itu di daerah mana saja, mungkin bisa ulang lagi Pak Hamam. Oke, terima kasih Bu Opi yang telah menanyakan kegiatan kami ya. Jadi kami di Bandung khususnya itu sudah mulai ada di Bandung Timur, daerah Cicalengka. Kemudian di Bandung Selatan itu Soreang, ada di kemudian Ciwidey dan Barat. Di Banjaran Banjaran itu Bandung mana ini? Bandung Selatan, termasuk Banjaran. Jadi Bandung Barat itu ada Cililin juga. Jadi hampir semua sampai Garut. Daerah-daerah yang subur begitu ya? Ya, karena memang mayoritas peternakan itu di daerah-daerah pertanian seperti itu. Jadi hampir semua wilayah Bandung kita sudah survei, kita lakukan verifikasi, dan sebagian sudah kita betul-betul sudah kita bedah dan hasilnya sudah ada. Jadi besok itu kita akan semua laporkan. Terus ada foto-fotonya, semua kegiatan kandang yang belum dibedah seperti apa, yang ada daerah lain yang belum dibedah di Jawa Barat Pak, sasaran
Mungkin nanti ke depan ke Priangan Timur barangkali, karena memang fokus kami di Bandung ini lebih banyak di daerah Bandung dan sekitarnya, Garut. Ya, nanti ke depan 2017 barangkali lebih ke di samping Bandung itu sendiri, karena pusatnya memang di daerah Bandung sampai Garut ya. Nah, nanti ke timur bisa ke Tasik, bisa ke daerah Cirebon barangkali sana. Priangan Timur lah istilahnya. Baik, sukses terus untuk program-program yang dijalankan, dan besok juga diinformasikan kepada Kadis Peternakan Provinsi Jawa Barat juga bisa lancar begitu ya. Saya ke Pak Santo lagi berbicara juga mengenai perusahaan yang juga sudah berkembang pesat begitu. Biasanya ada orang-orang yang juga ingin mengetahui, atau juga satu sekolah atau universitas itu biasanya ingin visit company begitu Pak, atau juga di PT Singamas Indonesia juga disediakan, atau seperti apa sebetulnya? Untuk di Singamas Indonesianya ke pabrik minumannya masih belum ada. Kita baru rencana pertengahan tahun ini 2017. Tapi untuk yang ke Prima Food, untuk yang ke Chicken Nuggetnya, kita sudah ada program seperti itu. Jadi membawa satu bus atau lebih rame-rame melihat ke sana ke pabrik, ya? Produksinya dari sosis sama Chicken Nuggetnya. Nah untuk pabriknya sendiri sebetulnya ada di daerah mana saja Fiesta Black Tea ini sendiri? Yang ada di Pandaan Surabaya, kemudian ada Cidahu di Sukabumi, dan satu lagi ada di Cikande Jawa Barat. Tadi saya lupa agak sedikit menginformasikan kepada Kang Ganjar dan juga kepada pemirsa di PJTV di Jawa Barat bahwa Fiesta White ini sudah mendapatkan award. Kita dapat marketing award. Jadi itu yang pertama di Indonesia. Kemudian Black Tea sendiri nanti Kang Ganjar cobain. Ini sudah mendapatkan award jadi The Inspiration Tea. Jadi menginspirasi orang-orang bahwa minuman Black Tea ini memang rasanya cukup enak. Dan tadi malam 2 hari lalu kita baru mendapatkan satu award lagi. Jadi bahwa perusahaan Singamas Indonesia diakui di Indonesia versi media massa se-Indonesia. Wow, luar biasa, produknya unggulan, penghargaannya juga berderet begitu ya. Bahkan ini bisa diklaim tadi seperti saya sampaikan memang satu-satunya Indonesia. Boleh saya coba dulu ya Pak Hamam? Karena biasanya yang orang-orang tahu kalau misalnya hitam gitu ya, rasanya pahit. Saya coba ya pemirsa ya. Sesuai dengan lidah orang Indonesia. Sesuai dengan lidah orang Indonesia, dan betul ini jasmine. Jasmine rasa. Minuman teh hitam rasa melati ini dijamin memang tidak sepahit warnanya ya. Tapi rasanya nikmat. Berbicara juga mengenai Fiesta Black Tea Jasmine. Ini sebetulnya tersebar dan pemirsa bisa beli di mana saja, Pak? Di seluruh ini sudah ada, fokusnya ke Jawa Bali. Jadi kalau pemirsa boleh menyebutkan outletnya? Boleh. Jadi sudah ada di Indomaret, kalau di Bandung ada di Alfamart, ada di Borma. Jadi mudah sekali ya? Ya, ada di beberapa tempat di Kota Bandung. Kota Bandung. Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda pemirsa PJTV juga ingin mendapatkan atau juga ingin menikmati sensasi dari minum teh yang berbeda daripada teh pada umumnya tentunya ya. Bisa juga Anda menikmati Fiesta Black Tea, tentunya juga untuk Anda seluruh pemirsa PJTV dari daerah Jawa Barat juga bisa langsung menikmatinya. Kita akan jeda dulu, Pak Santo juga Pak Hamam. Usaha jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Berguru Bisnis bersama PT Singamas Indonesia dan juga Fiesta Black Tea. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami dalam program Berguru Bisnis bersama PT Singamas Indonesia dan juga Fiesta Black Tea. Tadi saya sudah menikmati rasanya, betul seperti yang tadi Pak Santo sampaikan, memang tidak sehitam rasanya itu kadang kalau hitam gitu ya seperti kopi misalnya pahit begitu, tapi kalau ini manis, dan manisnya juga bisa tidak terlalu manis, pekat di mulutnya, memang nikmat, dan rasanya kalau orang Sunda bilang ngagolosor aja gitu ke dalam tenggorokan gitu ya. Jadi nikmat. Jadi silakan kami sarankan juga Anda pemirsa PJTV apabila Anda ingin menikmati rasa teh dengan varian terbaru, hanya ada satu-satunya di Indonesia adalah Fiesta Black Tea rasa jasmine begitu ya. Nah, kalau yang white tea itu kan ada leci, kemudian juga ada jasmine. Ada jasmine juga. Betul. Kalau untuk yang black tea sendiri ada jenis lainnya mungkin variannya, apa masih baru jasmine aja? Baru jasmine aja. Tapi tadi yang disebutkan tidak terlepas kemungkinan suatu saat mungkin ada black tea rasa ini atau rasa itu. Baik, itu ya. Jadi orang-orang juga sudah menunggu. Ini saya bacakan prestasinya kembali ya. Pada prestasi CSR yang hingga saat ini diantaranya
adalah mendukung PMR, PMI Nasional di Makassar, terus juga mendukung atlet Jatim bersama KONI dan Gubernur Jatim, program mudik bersama BUMN juga, Gubernur Jawa Tengah, peduli longsor Purworejo Jateng, kemudian juga bersih-bersih sungai dengan Kemenpora dan Hawarna Sidoarjo Jawa Timur 2016, dan juga yang sangat membanggakan ada kemarin ikut support di PON Jabar 2016 kemarin begitu ya. Berbicara juga mengenai CSR yang tentunya juga ini sangat membantu masyarakat dalam membuat program, kegiatan, bahkan juga bencana alam di Garut, di Aceh juga pernah dibantu begitu. Sebetulnya ada hal apa yang artinya juga tergugah gitu untuk hal tersebut, sangat peduli terhadap lingkungan sekitar? Kalau kemarin sih kebetulan dari Bupati Garut sendiri menghubungi saya, dan kebetulan saya juga anak Bandung. Oke, dari Bandung ya, saya Pak? juga anak Bandung, jadi begitu tergerak, dan waktu itu juga dari PJT menghubungi, termasuk dari beberapa media yang lainnya. Sementara kalau dari Aceh kebetulan Carun Pokpan pun ada pabrik, ada di sana juga, ada beredar di daerah Medan. Kita bekerja sama kemudian membantu untuk masyarakat Aceh. Jadi programnya banyak sekali. Saya tambahkan tadi untuk CSR, di samping yang sudah disampaikan tadi, ada istilahnya kita bedah PAUD. Jadi kita sasarannya untuk PAUD-PAUD yang masih di daerah pelosok-pelosok, kita benahi, baik itu bangunannya, fasilitas-fasilitas untuk pendidikannya, kita benahi semua. Kalau itu semua nanti juga seluruh Indonesia sepertinya ada seperti itu. Baik, berbicara juga mengenai PT Carun Pokpan yang tadi sempat disampaikan bahwa ingin sejalan dengan visi pemerintah, begitu ya, mengedukasi para peternak, kemudian juga banyak program-program yang juga terselenggara tentunya bersama PT Carun Pokpan di Indonesia. Sebetulnya ada goal utama nggak sih, begitu, sehingga nanti di seluruh Indonesia ini memang peternaknya hebat, begitu ya, terus juga produk-produk ternaknya juga unggulan, dan menjadi apa ya, ibaratnya kita tidak perlu lagi membeli ternak-ternak dari luar dan sebagainya, begitu. Ada goal utamanya begitu, Pak Hamam? Jadi begini, Pokpan itu punya tradisi, ya kita istilahnya tradisi of quality of tradition. Kita selalu menjaga quality dari produk kita dengan harapan apa? Itu merupakan sarana untuk menghasilkan nilai yang optimal dalam berbisnis. Termasuk tadi itu untuk menghasilkan, kalau kita di bidang peternakan, khususnya di peternakan ayam potong, itu betul-betul bisa menghasilkan hasil yang optimal dengan nilai ekonomi yang efisien, akan menghasilkan daging yang optimal. Sehingga diharapkan dengan kita tidak akan kalah dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Karena seperti kita ketahui bahwa seperti di Brasil, untuk menghasilkan 1 kilo daging ayam, dia mungkin hanya butuh $1 aja. Jadi antara 13 sampai 14 ribu. Nah, kalau di sini kita menghasilkan 1 kilo daging misalkan masih 18 ribu misalkan, ini suatu saat tidak menutup kemungkinan daging luar itu bisa masuk ke Indonesia. Makanya kita juga harus bisa mengefisienkan bagaimana kita menghasilkan daging yang efisien sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain, sehingga dengan sendirinya, dengan kita memelihara ayam yang optimal, kita bisa memprotek bisnis kita dari pengaruh dari negara-negara lain. Itu tujuannya. Salah satu programnya adalah bedah kandang yang sekarang ini masih juga berjalan ya, Pak ya, sudah berjalan dan sampai akan berlangsung di 2017 juga. Program-program lain juga yang akan digerakkan mungkin, atau juga masih fokus ke bedah kandang sebetulnya? Ya, bedah kandang ini hanya satu proyek kami, tapi tugas kami itu sebenarnya yang seperti saya sampaikan, PR-nya masih banyak ya sebetulnya. Ya, betul. Kita itu terutama lebih banyak di karena tadi customer care dan technical service, ya, kita bagaimana mengedukasi peternak yang masih perlu bimbingan untuk ke depan. Karena apa? Selama ini kita kalau menggunakan hal yang konvensional, misalkan hanya seminar, kita small group meeting, tanpa ada contoh nyata, itu hasilnya tidak optimal. Tapi dengan ada bedah kandang, di samping kita itu memberi arahan secara teknis, tapi betul kita memberikan secara gratis alat itu,
sehingga nanti dengan sendirinya peternak-peternak di sekitar yang kita bedah akan mengikuti. Kalau itu hasilnya bagus, pasti akan diikuti dengan sendirinya. Itu ada pilot projectnya tersendiri begitu ya. Kalau juga bicara mengenai Vesta yang sudah dikenal oleh masyarakat, ini bukan berarti merubah brand image dari makanan ke minuman ya Pak ya, tapi memang berinovasi, artinya bisa sejalan begitu, ketika ada makanan otomatis juga ada minuman dan masih ada peluang untuk berjualan seperti itu. Betul. Dan ini juga tentunya menjadi salah satu lahan bisnis, apalagi sekarang Indonesia ini adalah ada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN begitu ya. Untuk para pembisnis juga yang mungkin ingin bisa bermitra begitu ya dengan Fiesta sendiri, seperti apa sebetulnya? Ada peluang atau seperti apa? Sebetulnya ingin juga sih kita berjualan tuh ke luar negeri, seperti contohnya yang frozen mineral water, kita coba ekspor ke Papua New Guinea, jualan di sana. Tapi jangankan untuk ekspor, untuk yang Fiesta Black Tea dan White Tea-nya di Indonesia sendiri, domestik ini masih membutuhkan dan ada peluang seperti itu. Jadi mungkin 1-2 tahun lagi baru ada rencana seperti itu. Tapi tidak terlepas kemungkinan ternyata kita punya produk frozen mineral water juga bisa laku di Papua New Guinea, dan ada rencana nanti baru ke negara ASEAN lainnya. Yang paling laku banget di pasaran sebetulnya apa nih Pak? Semuanya alhamdulillah laku. Semuanya laku, ya. Semuanya laku dipastikan. Karena beda-beda kan, kalau white tea kan papan atas, kalau black tea yang menengah ke bawah, kemudian yang menengah bawah lagi kita ada tester yang seperti gelas, ada juga frutama yang rasa orange dan strawberry juga seperti gelas itu. Ada apa ya? Tips mungkin menikmatinya dalam kondisi dingin atau seperti apa sebetulnya? Ada beberapa di kemarin ini di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak terlepas kemungkinan kalau white tea-nya ingin dihangatkan, karena pagi-pagi ini hangat, ditaruh, dituangkan di gelas, dimasukkan microwave, dihangatkan, diminum secara hangat masih bisa. Oke. Seperti itu ya, walaupun kalau di ini juga cocok untuk di daerah Bandung, Lembang, biasanya kan kalau misalnya minuman kemasan seperti ini identiknya dengan es batu dan sebagainya konsumsi, tapi ternyata bisa juga begitu ya. Nah, berbicara mengenai komposisi, mungkin Pak Santo bisa jelaskan sedikit begitu. Sebetulnya ada apa saja sih komposisi sehingga menghasilkan yang pasti yang paling banyaknya tentunya airnya sendiri. Kemudian kalau white tea ya dari white tea itu sendiri, cikal bakalnya. Kalau black tea ya ada yang warnanya hitam. Yang itu unggulan untuk teh sendiri sebetulnya apanya, batangnya atau seperti apa? Oke, kalau dari bicara mengenai white tea, zaman dulu Kaisar Cina itu dia minum yang dari masih kuncup, itu sebab makanya mahal. Begitu dikuncup, pagi-pagi dipetik langsung diseduh, itulah white tea. Kalau yang ke bawahnya itu baru untuk black tea dan merek tea yang lainnya. Ada perbedaan berarti ya ketika misalnya dalam dikuncup itu sendiri untuk produk apa, untuk batang sendiri produk apa, nah itu ya kalau untuk black tea dan merek-merek yang lainnya itu dari daun-daun yang lainnya. Kalau untuk white tea persis dari kuncupnya, yang masih kuncup ya itu cikal bakalnya. Ada khasiat tersendiri atau perbedaannya seperti apa sebetulnya? Kalau yang untuk yang white tea tadi ada manfaatnya untuk yang tadi kolesterol, kemudian juga untuk yang menurunkan kadar gula, juga anti kankernya seperti itu. Kalau black tea-nya tidak, sama aja seperti yang lainnya. Oke, jadi memang ini juga dianjurkan dikonsumsi rutin setiap hari. Betul. Ya Pak ya, untuk Anda pemirsa PJTV juga tentunya yang penasaran seperti apa rasa Fiesta Black Tea ini, juga Anda bisa beli atau juga tentunya bisa Anda dapatkan di outlet-outlet terdekat yang sudah tersebar juga di Kota Bandung. Ya, seperti Indomaret, Alfamart, dan juga di Borma. Banyak begitu ya, silahkan Anda bisa nikmati dan sebagainya. Kembali lagi ke Pak Samam begitu. Kalau juga berbicara juga mengenai PT Carun Pokpan Indonesia ini yang sudah lama berdiri. Produknya saya yakin juga mungkin sudah lupa ya, banyak sekali. Sebetulnya fokus utama kalau sekarang di 2017 itu lebih ke mana sih Pak? Karena kan tadi juga ingin para peternak-peternak di Indonesia ini juga bisa unggul gitu. Kita khususnya di area Jawa Barat, kalau Carun Pokpan itu lebih banyak di ayam potong atau broiler. Jadi mayoritas kita fokusnya tetap di bisnis ayam broiler. Baik itu kita jual langsung kepada peternak ataupun kita lewat ada istilahnya kemitraan-kemitraan. Jadi sekarang ini di bisnis broiler itu ada beberapa kemitraan. Jadi kumpulan peternak-peternak kecil ada yang membina, itu satu kemitraan. Jadi
Pokpan akan mengayomi atau berkembang bersama dengan kemitraan ataupun dengan peternak-peternak yang ada khususnya Jawa Barat. Semakin maju begitu peternak Indonesia. Kita nampaknya sudah berada di segmen akhir, itu artinya ada kesimpulan juga mungkin yang disampaikan Pak Santo. Harapannya untuk pemirsa dari JWTV dan Kang Ganjar, kalau ingat yang hitam, ingatlah Fiesta Black Tea. Dan harapannya tentunya dengan melalui PJTV ini, semua perusahaan calon Pokpan akan lebih dikenal di Jawa Barat, termasuk juga untuk program bedah kandangnya Pak Hamam. Baik, dia lebih dikenal lagi. Ingat hitam, ingat Fiesta Black Tea. Ingat tadi Pak Hamam, mungkin Pak Hamam. Ya, harapan saya terakhir, semoga kami PT Calon Pokpan bisa membantu secara teknis, secara quality, produk-produk yang bisa mensupport untuk peternakan khususnya di area Jawa Barat ini untuk menghasilkan menghasilkan bisnis yang lebih optimal, mungkin itu harapan. Dan juga bisa menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi peternak utamanya. Terima kasih Pak Samam, Pak Santo, terima kasih juga jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bandung khusus untuk pemirsa PJTV berbagi informasi, berbagi ilmu pada berguru bisnis malam hari ini. Tentunya juga Anda pemirsa PJTV juga bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita sampaikan tadi, begitu ya. Itu artinya juga saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan kembali lagi minggu depan tentunya di channel dan juga jam sama. Akhir kata, saya Ganya Pamungkas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.